Daniel Mananta menarik untuk dibicarakan. Komentar sang mantan host Indonesian Idol ini tentang salib umat Kristen memicu kontroversi. Pernyataan itu dimuatnya di Instagram 13 November yang lalu. Dia bicara soal pertemuannya dengan Ustadz Abdul Somad. Menurut Daniel, dia banyak setuju dengan Abdul Somad. Salah satunya adalah soal pernyataan Abdul Somad bahwa di dalam salib umat Kristen ada jin kafir. Daniel bilang dia juga percaya bahwa di dalam patung yang dibuat manusia untuk disembah memang ada unclean spirit alias roh jahat atau roh kotor lah. Dengan yakin Daniel berargumen bahwa dia bicara begitu karena ada rujukan Alkitabnya. Di kitab Yesaya 44 kata Daniel memang ada larangan menyembah patung dan salib. Ini tentu saja menimbulkan reaksi keras dari banyak pemeluk Kristen. Di media sosial bertebaran konten-konten yang menyayangkan dan mengkritik tafsiran Daniel. Salah satunya dari YouTuber Romo Ndeso. Menurut Romo, patung Yesus dan salib itu bukan disembah umat Kristen. Kata Romo, umat Kristen membuat patung Yesus sebagai bentuk kecintaan kepada Yesus. Itu tak berarti umat Kristen menyembah patung Yesus dan salib. Sementara kitab Yesaya 44 itu sebenarnya bicara tentang kemarahan Tuhan kepada orang yang menyembah patung. Oke, saya tak akan berkomentar tentang substansi perdebatan itu karena saya kan bukan orang Kristen. Tapi kasus ini penting dibicarakan terkait kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Pertanyaannya, pantaskah atau etiskah Daniel bicara semacam itu? Saya adalah orang yang percaya pada kebebasan berekspresi. Karena itu saya percaya adalah hak Daniel untuk berpandangan semacam itu. Tapi ini tidak berarti pandangan Daniel tidak bermasalah. Sebagian pengkritik Daniel menganggap dia seharusnya tidak melakukan itu karena Daniel bukan ahli mengenai Kristen. Buat saya argumentasi semacam itu lemah. Dalam demokrasi, hak berbicara memang tidak dibatasi hanya pada para ahli, termasuk soal agama. Sejarah demokrasi mengajarkan kalau hak berpendapat hanya diserahkan pada kaum elit, sangat mungkin kaum elit akan memanfaatkannya untuk menipu rakyat. Jadi seorang warga biasa harus diizinkan untuk bicara, termasuk mengenai agama. Kalau pandangan yang salah, ya dibantah saja. Tapi dia harus diberi hak untuk bicara. Begitu juga Daniel. Yang menjadi masalah menurut saya, Daniel adalah seorang influencer yang berpengaruh. Tapi dia dengan gampang saja menyampaikan pendapat yang mengandung elemen penghinaan yang sangat lemah landasannya. Sebagai seorang tokoh berpengaruh, Daniel perlu berhati-hati bicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak meyakininya melalui proses pencarian pengetahuan yang bersungguh-sungguh. Ini seperti kutipan film Spider-Man yang terkenal. With great power comes great responsibility. Atau terjemahannya, orang yang memiliki pengaruh yang besar memiliki tanggung jawab yang juga besar. Sekarang pertanyaannya, dari manakah Daniel memperoleh cara pandang itu? Daniel memang merujuk kitab Yesaya 44. Di videonya dia bahkan bilang kalau ada yang ingin mengomentari pendapatnya sebaiknya membaca dulu kitab Yesaya 44. Tapi kalau dilihat secara cermat, yang dipersoalkan tentang konten Daniel bukanlah soal kitab Yesaya 44. Yang jadi masalah pandangan Daniel soal salib atau patung Yesus itu dia rujuk pada pernyataan Abdul Somad yang kontroversial. Di situ persoalan sesungguhnya berada. Kalau saja Daniel hanya membuat video di mana dia sebagai pemeluk Kristen mempertanyakan patung Yesus atau salib Kristen, masalah tidak akan melebar kemana-mana. Paling-paling akan ada orang seperti Romo Ndeso yang berusaha meluruskan pemahaman Daniel. Tapi karena dia menyatakan dia setuju dengan Abdul Somad, cerita jadi lain. Daniel tidak sadar, Abdul Somad pada dasarnya memang melecehkan Kristen. Pernyataan Abdul Somad ini sebenarnya sudah berusia lama. Dia mengucapkannya dalam sebuah ceramah 3 tahun yang lalu. Dia bilang, setiap kali dia menyaksikan salib akan menggigil hatinya. Itu terjadi katanya karena di dalam salib ada jin kafir. Karena itulah umat Islam tidak boleh menyimpan patung. Menurut Abdul Somad, kalau ada seorang muslim yang sedang menjelang kematian di rumah sakit dan di kamarnya ada salib, segera saja salib itu ditutup karena di dalamnya ada jin kafir yang akan memanggil-manggil dirinya. Abdul Somad bahkan menyatakan, kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup?
antar dia ke makamnya pakai ambulans berlambang salib. Balik dari sini, beli piloks dan hapus lambang kafir itu, ganti bulan sabit merah. Jadi terlihat Abdul Somad bukan bicara hanya soal patung salib. Bagi dia, semua simbol salib adalah lambang kekafiran. Bahkan lambang palang merah di ambulans, menurut Abdul Somad, adalah lambang kekafiran. Apakah Daniel setuju dengan pandangan Abdul Somad itu? Oke, terima kasih buat Ade Armando yang luar biasa, mencerdaskan dan juga objektif sekali pernyataannya. Dan ini adalah pesan untuk Daniel Mananta, karena barangkali Daniel Mananta perlu lebih berhati-hati di dalam menyampaikan argumentasinya. Daniel Mananta disekak pastor kasus roh jahat di patung Yesus. Ini adalah kalimat dari Daniel Mananta. Tuhan bilang kalau ini kayu yang lu gunakan untuk buat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama yang lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lu, dan habis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah, itu bodoh. Kutipan Daniel Mananta sebuah disebutnya bahwa ada roh jahat di balik patung Yesus membuat geram kaum Nasrani. Daniel yang disebut-sebut sudah menjadi mualaf, bikin jengkel banyak orang, termasuk muslim, karena dianggap menjelek-jelekan agama sebelumnya. Tapi sebelumnya saya mau beritahu bahwa Daniel Mananta belumlah mualaf ya. Pemuka Nasrani pun ikut buka suara soal pernyataan Daniel yang merujuk kitab Yesaya 44 ayat 13 hingga 20. Dalam ayat tersebut disebutkan seorang membuat patung dari kayu yang digunakan untuk menghangatkan tubuh serta memasak makanan. Pastor Andre Tunggal, salah seorang pemuka agama Nasrani, sampai membuat surat terbuka soal pernyataan Daniel Mananta. Sebelumnya Daniel mengamini perkataan Ustadz Abdul Somad soal roh jahat di balik patung Yesus yang disembah, yang dimana Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir. Lewat akun YouTube-nya, Pastor Andre menolak pernyataan Daniel bahwa ada roh jahat di patung Yesus. Mananta, host VG MTV ini, kemudian diminta membaca kitab Habakuk 2 ayat 19. Menurut sang pastor, dijelaskan bahwa tidak ada roh di dalam patung. Kalau Daniel kemudian mengangkat ayat dari Yesaya, Daniel harus lihat Habakuk ini. Menurut bro Daniel gimana? Tanya Pastor Andre. Pastor Andre menegaskan jika tidak ada roh jahat di patung Yesus seperti yang diyakini Daniel Mananta. Bingung, saya juga males ngomongin setan-setanan, sindir Pastor Andre ke Daniel Mananta. Untuk meluruskan, Pastor Andre Tunggal, umat Kristen Katolik sama sekali tidak menuhankan patung. Patung Yesus, kata dia, hanya digunakan sekedar alat bantu. Karena dianggap keliru dalam menafsirkan agama, Daniel diminta untuk mendalaminya. Daniel perlu belajar lagi, ini tidak semata-mata menyembah patung, kata dia. Sebelum Pastor Andre, seorang Romo yang menamakan dirinya Romon Deso ikut mengkomentari ucapan Daniel Mananta di media sosial TikTok dan juga di YouTube ya. Daniel Mananta menganggap bahwa di patung itu ada roh jahat. Betul, bisa jadi di patung, tapi patung yang mana dulu? Ya, sebut ada roh jahat di patung Yesus. Daniel Mananta ditantang undang oleh pastor. Pernyataan Daniel Mananta soal ada roh jahat di salib Yesus menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Bukan hanya mendapat kecaman dari umat Kristen, tapi juga seperti Ade Armando dan beberapa teman-teman Muslim juga yang ikut memberikan komentar. Bahas patung Yesus hingga umat Kristen kesal. Daniel Mananta diminta jangan meludahi masa lalunya. Nama Daniel Mananta atau yang dikenal juga dengan VG Daniel belakangan ini tengah ramai diperbincangkan oleh warganet, tak terkecuali politikus sekaligus aktor Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko yang merupakan seorang aktivis reformasi turut memberikan komentarnya mengenai pandangan Daniel yang bersinggungan dengan patung dan salib Yesus Kristus.
Budiman Sujatmiko memberikan komentarnya melalui akun Twitternya. Seperti diketahui belakangan ini, Daniel Mananta tampak begitu akrab dengan Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa dengan UAS. Kedekatan keduanya ini bermula saat Daniel melakukan podcast dalam YouTube channelnya bersama Ustadz Abdul Somad. Namun yang menjadi sorotan ialah saat Daniel Mananta menyatakan bahwa dirinya setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad yang menyebutkan bahwa adanya roh jahat di dalam patung dan salib Yesus Kristus. Pernyataan Ustadz Abdul Somad sempat membuat geger dan mendapat kecaman beberapa tahun silam. Namun Daniel Mananta yang merupakan seorang penganut Kristiani mengatakan bahwa dirinya setuju dengan pernyataan pendakwa tersebut. Unggapan pernyataan setuju yang diunggah oleh Daniel Mananta di akun Instagramnya beberapa minggu lalu ini kembali viral dan mendapat berbagai komentar dari warganet yang juga pemuka agama. Tak hanya itu, pernyataan Daniel ini juga turut menuai tanggapan dari politikus sekaligus aktor Budiman Sujatmiko. Melalui cuitan di Twitternya, Sujatmiko Budiman menyandingkan nama Daniel Mananta dengan Nabi Daniel yang ada di dalam cerita Gua Singa, di mana dahulu Nabi Daniel tersebut berkelahi dengan singa-singa. Sedangkan menurut Budiman Sujatmiko, Daniel Mananta saat ini tengah berkelahi dengan dirinya sendiri. Daniel dulu berkelahi di Gua Singa, kali ini Daniel sedang berkelahi dengan dirinya sendiri. Hargai prosesnya, tapi dia juga harus hargai masa lalunya sendiri. Jangan pernah meludahi masa lalu yang pernah memberimu makan jasmani dan rohani. Itu tanda kematangan jiwa, tulis Budiman Sujatmiko dalam cuitan Twitternya. Tak hanya itu, pada cuitan Twitternya selanjutnya Budiman Sujatmiko juga mengunggah sebuah foto dinosaurus dengan jenis Rausus. Rausus merupakan dino dari Jawa yang tidak suka mencampuri urusan dino lainnya. Foto Rausus tersebut tentu bukan spesies dinosaurus yang asli, melainkan plesetan dari kata Oraurus. Oke, Oraurus. Ya, lucu juga. Sedangkan menurut Budiman Sujatmiko, Daniel Mananta saat ini tengah berkelahi dengan dirinya sendiri. Lucu ya pernyataan dari Sujatmiko ini. Oke, teman-teman, silakan tulis tanggapan Anda ya di kolom komentar pada kolom yang tersedia di bawah ini. Pada unggahan fotonya itu pula Budiman Sujatmiko membuat cuitan yang mengarah pada pernyataan Daniel. Jangan berpindah dari yang lama ke yang baru dengan jiwa yang merasa mentah di masa lalu. Lakukan dengan jiwa yang matang untuk yang baru. Jika meludahi masa lalumu di depan publik, itu jadi urusan orang banyak. Jadi kamu lakukan dalam hening. Aku dan teman-teman sekebon dan lain kebun, tulisan Sujatmiko dalam cuitannya itu. Tak berhenti sampai di situ. Melalui cuitannya itu Budiman Sujatmiko juga menyarankan agar tak melecehkan hal-hal yang dimuliakan oleh orang lain. Oke, perasaan menjadi hebat dan keren dengan melecehkan hal-hal yang dimuliakan orang itu gak bikin kita keren. Harusnya itu berhenti saja saat kita masih kanak-kanak saat SD, yaitu saat kita merasa keren karena manggil teman kita dengan nama bapaknya sambil cengengesan. Oke.